Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkiatus Solihah, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2024 dengan NIM 228824007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku karya Jean Gelman Taylor dengan judul The Social World of Batavia, Europeans and Eurasia in Colonial Indonesia. Pada review buku kali ini, saya akan mereview buku bab kedua dan bab ketiga. Bab kedua, Growth of the Settlement Society. Sobat sejarah, pada bab kedua ini Taylor menggambarkan perkembangan masyarakat di Batavia pada abad ke-17. Tahukah kamu, mulanya orang-orang di Batavia terbentuk dari beberapa komunitas seperti para pegawai VOC, pedagang, budak, tentara, dan sejumlah kecil perempuan Eropa. Kemudian, komunitas-komunitas tersebut membentuk mereka hidup di satu pemukiman dan terbentuklah masyarakat pemukiman yang mana mereka hidup dengan memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan poin penting dari bab kedua ini, yang pertama, jumlah perempuan Eropa sangat sedikit sehingga banyak laki-laki Belanda yang menikah dengan perempuan asli Asia. Nah, perkawinan antara laki-laki Belanda dan perempuan Asia melahirkan keturunan Eurasia atau mestizo. Yang kedua, perkembangan sosial budaya di Batavia sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya dari masyarakat Eropa, Asia, dan masyarakat pribumi asli Indonesia. Sehingga penggabungan budaya sosial dari Eropa, Asia, dan masyarakat lokal Indonesia membentuk ciri khas yang unik masyarakat Batavia atau disebut dengan Indis. Ketiga, jaringan keluarga, hubungan perkawinan itu sangat mempengaruhi status sosial, ekonomi masyarakat di Batavia. Sobat sejarah, poin penting dari bab ketiga ini, yang pertama, Batavia sudah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC. Dan masyarakat Batavia terdiri dari orang Belanda, orang Eropa, orang Asia, Eurasia atau keturunan Eropa Asia, masyarakat Tionghoa, penduduk asli pribumi, atau kelompok Asia lainnya. Kedua, terbentuknya hierarki sosial, di mana warga Belanda, warga Eropa menempati struktur sosial yang tinggi di Batavia. Kemudian disusul dengan masyarakat Eurasia, sedangkan para penduduk lokal atau para pribumi asli warga Indonesia, mereka menempati struktur sosial yang paling rendah. Ketiga, meskipun terjadi diskriminasi masyarakat Batavia, tetapi tidak dapat menghindari interaksi antar budaya dan sosial, yaitu ditandai dengan perkawinan, bahasa, atau adat mereka yang sudah bercampur antara budaya Barat dan budaya Timur. Keempat, bab ini juga menggambarkan Batavia bukan hanya pusat kekuasaan, pusat pemerintahan dari Belanda, tetapi menjadi ruang pertemuan antara budaya. Analisis kritis. Pada buku ini, penulis tidak hanya menggambarkan kehidupan politik ekonomi VOC, tetapi menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat di Batavia. Kelebihan buku ini, penulis berhasil menggambarkan bagaimana terbentuknya identitas masyarakat Eurasia dan bagaimana masyarakat campuran menjadi pondasi keluarga kolonial. Kemudian, kelemahan buku ini, sumber yang digunakan pada buku ini masih terbatas dari dokumentasi VOC atau dokumentasi kolonial. Sehingga terkadang suara masyarakat pribumi tidak terdengar. Namun secara keseluruhan, buku ini dapat menjelaskan kepada kita, dapat memberikan pemahaman kepada kita mengenai sejarah kolonial, yang mana VOC tidak hanya sebagai perusahaan dagang, tetapi VOC sebagai pencipta masyarakat baru di kota Batavia.
Hal ini mengingatkan kepada saya bahwa sejarah tidak hanya ditulis dari sudut pandang para penguasa, tetapi dari sudut pandang masyarakat biasa, memberikan penjelasan kepada kita bahwa masyarakat biasa turut memberi warna pada sejarah Indonesia. Sobat Sejarah, sebagai kesimpulan dari buku ini, khususnya bab kedua dan bab ketiga dari buku The Social World of Batavia, menjelaskan kepada kita bahwa Batavia menjadi tempat pertemuan antara budaya, khususnya antara budaya Eropa dan budaya Asia, sehingga melahirkan masyarakat Eurasia dengan identitasnya yang khas. Sobat Sejarah, melalui buku ini kita dapat melihat sejarah secara lebih manusiawi. Karena sejarah bukan hanya tentang bagaimana kehidupan para penjajah atau tidak hanya tentang kehidupan politik para penguasa, tetapi juga menceritakan bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat. Sobat sejarah, marilah kita lebih menghargai sejarah, karena dengan menghargai sejarah, kita akan lebih menghargai kehidupan masa depan. Demikian review buku dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.